Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik secara pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam pikiran kami. Kami berbuat baik. Ampunkan kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, kelemahan iman, ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci dan kelalaian kami. Kami mengaku kepadamu Tuhan, kasihanilah kami atas segala kekurangan sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini. Salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu Tuhan, kasihanilah kami atas segala kekurangan kami. Engkaulah atas segala-galanya. Tuhan, ampunkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah, petunjuk hidup baru. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tertulis di Yohanes 8 ayat 11b. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Edith Nensimona. Untuk itu, marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan ditaburkan. Kita angkat pujian karya terbesar. Pujian dari hatiku
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan hati kita untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami menyatakan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena sebagai umat-Mu, kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu, tetap ada di dalam kecukupan-Mu, sekalipun hari-hari hidup kami memiliki banyak tantangan. Namun Engkau membuktikan bahwa ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, hal yang sulit, hal yang berat, hal yang nampaknya tidak indah akan mampu kami nikmati karena ada Tuhan di dalam kami. Engkaulah yang memberi kami sukacita, Engkaulah yang memberi kami kekuatan bahkan kemampuan untuk menjalani hidup yang bagi orang lain nampaknya sulit, tetapi bagi kami senantiasa mampu kami jalani dengan penuh rasa syukur. Dan hari ini pun Tuhan kami bersyukur karena kami boleh duduk bersama sebagai umat-Mu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saatnya bagi kami untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami terbatas untuk menjangkau hikmat Tuhan, karena itu kami berserah pada pimpinan Roh Kudus, supaya waktu yang kami hadapi di depan ini untuk sama-sama merenungkan firman-Mu dipakai dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus menguasai kami supaya kami mengerti dan kami pun taat untuk menjalani hidup di dalam firman itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia mendengar dan menjalaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Dan untuk membaca firman Tuhan hari ini, saya minta kesediaan hati dari keluarga Michael dan Eci. Michael dan Eci akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Silahkan. Eci, belum ada suaranya, Eci. Silakan, nggak apa-apa, dimulai dari awal lagi, dari ayat 4 lagi. Tadi belum ada suaranya. Silakan, nggak apa-apa. Ci, masih belum suaranya. Belum, masih mute kayaknya. Coba Ci, tes suara dulu Ci. Sudah ada, Bu. Ya, oh, baik, sudah, ya. Sudah, Ci, sudah. Ada. Silakan Eci mulai dari ayat 4 lagi. Sudah mau habis padahal. Ya, ayat 4 silakan. Sudah mulai.
1 Raja 3 ayat 4-12. Demikian firman Tuhan. Gibeon untuk mempersembahkan yang paling besar, 1000 korban. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta hal panjang, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Baik, terima kasih Michael dan Eci. Demikian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 12 yang sudah tadi dibacakan oleh Michael dan juga Eci. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita disodorkan pertanyaan sama seperti yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan untuk meminta sama seperti yang diberikan Tuhan kepada Salomo ketika Salomo berdoa di Gibeon, apa yang akan kita minta? Barangkali yang terlintas pertama kali di benak kita adalah berhubungan dengan harta kekayaan, berhubungan dengan jaminan hidup, berhubungan dengan kepemilikan sesuatu. Mungkin kita bingung ketika kita membaca bagian ini, kenapa Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan, sang pemilik segala sesuatu, pemilik semesta itu, tetapi Salomo tidak minta yang berhubungan dengan kekayaan. Saya mengingatkan kita semua beberapa waktu lalu, mungkin sekitar bulan Februari 2021 sempat heboh, ada banyak crazy rich di orang kaya baru di Sidoarjo karena ada tanah mereka yang dibeli oleh Pertamina. Dan dalam sekejap mereka meraup keuntungan yang besar karena mereka mendapatkan nilai miliaran rupiah. Kita lihat di berita bagaimana mereka membeli mobil, bahkan sekalipun mereka yang tidak bisa menyetir, yang akhirnya membahayakan diri mereka sendiri. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, itu bukanlah jaminan bahwa kita akan menemukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar ketika kita diberi kesempatan untuk meminta apa yang seharusnya kita minta. Dari Salomo kita mau belajar kenapa Salomo tidak menggunakan kesempatan itu untuk meminta semua yang memuaskan keinginan dirinya, tetapi justru meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Hal yang barangkali tidak pernah kita akan minta kalau kita disuruh meminta kepada Tuhan. Mari kita melihat bagian yang sudah kita baca tadi bersama. Dikatakan bahwa Salomo itu pergi untuk mempersembahkan persembahan di Bukit Pengorbanan
dengan jumlah yang luar biasa besar, yaitu ada 1000 korban yang dipersembahkan saat itu. Dan kemudian di Gibeon itulah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Harus kita catat bahwa Salomo memang melakukan hal yang benar. Salomo melakukan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tempat di mana dia mempersembahkan persembahan itu merupakan tempat yang tidak ideal. Bukan tempat yang dikenan Tuhan. Karena bukit-bukit pengorbanan itu merupakan tempat yang juga di mana orang-orang Kanaan mempersembahkan persembahan. Namun demikian Tuhan menilik akan hati Salomo ketika mempersembahkan itu. Dan Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi setelah dia mempersembahkan itu. Pada waktu malam dia bertemu Tuhan di dalam mimpi dan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sampai di sini saya mengajak kita semua untuk tidak salah paham, untuk tidak salah menilai bahwa Tuhan berkenan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta itu karena Salomo sudah memberikan persembahan dalam jumlah besar. Bukan demikian. Tetapi yang dinilai oleh Tuhan adalah sikap hati Salomo untuk merendahkan diri di hadapannya. Dan ada kedaulatan Tuhan di sini. Jadi jangan salah berpikir bahwa ketika saya memberi persembahan banyak, maka Tuhan pasti akan bukakan pintu berkat. Tuhan pasti akan bukakan brankasnya untuk kita mengakses. Bukan itu maksud firman Tuhan hari ini, tetapi karena ada perkenanan Tuhan atas hidup Salomo. Perhatikan bahwa Salomo ini anak Daud dan ada janji Tuhan terhadap Daud. Jadi bukan semata-mata karena persembahan itu, tetapi karena ada perkenanan Tuhan atas hidup Salomo melalui Daud. Mari kita lanjutkan bahwa kemudian Salomo ketika diberi kesempatan untuk meminta, dia justru menjelaskan akan keberadaan dirinya, status dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya ketika dia menjadi raja itu bukan karena memang dia berkualitas untuk menjadi raja, tetapi semata-mata karena Tuhan mengingat Daud sebagai ayahnya. Tuhan mengingat Daud yang kepadanya Tuhan menjanjikan bahwa tetap ada keturunan Daud di sepanjang masa. Keturunan Daud akan tetap menjadi pemimpin, keturunan Daud akan tetap memerintah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan, ketika kita diberi kesempatan untuk meminta, apa yang akan kita minta? Bagaimana kita menyampaikannya kepada Tuhan? Dari Salomo kita melihat bahwa hal pertama ketika diberi kesempatan Tuhan meminta, Salomo melihat ke dalam dirinya terlebih dahulu. Salomo bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan ini karena Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Daud hambamu. Daud yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena saya. Salomo tidak buru-buru menjadi pede, tidak menjadi GR karena luar biasa saya ini. Tetapi dia tetap sadar diri bahwa semua yang Tuhan berikan, akses yang Tuhan berikan untuk meminta karena semata-mata Tuhan mengingat akan Daud ayahnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita ketika Tuhan mengizinkan kita meminta, terkadang kita tidak sadar. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak sadar posisi kita, status kita, dan siapa kita di hadapan Tuhan. Terkadang kita menjadi seperti pribadi yang menuntut, yang merasa bahwa karena saya anak Tuhan, jadi saya berhak meminta apapun. Apalagi ada jaminan bahwa mintalah akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakan. Seolah-olah kita memiliki hak penuh atas permintaan kita dan hak penuh untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesempatan untuk Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Ingatlah bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk meminta, sama seperti Salomo, sadari diri kita di hadapan Tuhan. Sadari siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah umat tebusannya. Dan ketika kita diberi kesempatan meminta, mintalah sesuatu yang benar-benar akan menjadikan hidup kita memuliakan Tuhan. Akan menjadikan hidup kita menyenangkan Tuhan. Bukan karena diberi kesempatan maka kita kemudian kalah, kita kemudian meminta segala sesuatu untuk pemuasan diri. Kita akan lihat apa tujuan Salomo meminta hikmat dan pengertian nanti. Jadi hal pertama ketika kita minta, sadari dulu. Oh, terima kasih Tuhan, saya yang berdosa ini, saya yang tidak berguna ini. Tuhan beri kesempatan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan mendengar. Ketika saya bergumul, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Itu yang harus kita sadari terlebih dahulu. Jadi bukan karena kita, tetapi karena kemurahan Tuhan.
Dan kemudian hal yang kedua, perhatikan Salomo kemudian mengajukan permintaannya. Di dalam ayatnya yang ke-9, maka berikanlah kepadamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo meminta kepada Tuhan berdasarkan apa yang dia butuhkan saat itu. Kita tahu bahwa Salomo saat itu menjadi raja dan memimpin umat yang sangat besar. Umat yang kita tahu catatan perjalanannya itu umat yang tegar tengkuk, umat yang banyak maunya, umat yang mudah protes, umat yang mudah memberontak. Dan Salomo sadar betul akan ketidakmampuannya untuk memimpin umat itu. Jadi dibandingkan dengan semua hal lain yang bisa dia minta kepada Tuhan, hal yang dia minta adalah hati yang paham untuk menimbang perkara. Hati yang paham untuk memimpin umatnya dengan membedakan mana yang baik dan yang jahat. Salomo sadar betul bahwa dia tidak punya itu. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk menjadi raja, Salomo sangat menyadari bahwa dia membutuhkan hikmat dan pengertian melebihi apapun supaya dia berhasil di dalam kepemimpinannya. Nah, kembali kepada kita sebagai orang percaya saat ini. Apa yang paling kita perlukan di dalam hidup? Karena seperti yang saya katakan di awal, bahwa ketika disuruh meminta, pasti yang terbersit di benak kita adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin sejumlah rekening yang banyak, rumah yang menjamin bahwa kita akan hidup aman kita dan keluarga, bila perlu lebih dari satu sejumlah anak-anak kita. Tetapi perhatikanlah bahwa itu bukan hal yang paling penting. Itu perlu, tapi bukan hal yang paling penting di dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan bahwa orang-orang yang mendapatkan mobil itu akhirnya justru mengalami kecelakaan karena mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Mereka tidak bisa mengelola dengan baik hal yang sebenarnya mereka inginkan, tetapi bukan yang mereka butuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa selanjutnya ketika Tuhan mengabulkan permintaan dari Salomo, ada cerita tentang 2 orang perempuan yang berebut 1 anak. Hikmat yang nampaknya sepele, hikmat yang nampaknya sederhana, tetapi itu merupakan hal yang paling menentukan yang Tuhan berikan kepada Salomo. Jadi hal kedua, ketika Tuhan memberi kita kesempatan meminta, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, pahami dengan benar. Apakah yang kita doakan ini akan membangun kehidupan kita? Apakah yang kita doakan ini benar-benar akan membuat kehidupan kita lebih baik? Lebih baik dalam hal kita bersyukur di hadapan Tuhan dan kita menikmati itu semuanya. Tidak sedikit orang yang saya pernah katakan bahwa ketika menjadi kaya, kita menjadi orang yang memiliki jarak dengan orang lain. Kita merasa ketika saudara-saudara kita datang, mereka menjadi gangguan karena mungkin mereka secara standar hidup tidak lagi selevel dengan kita, atau mereka merugikan kita dari segi materi, dan banyak hal yang ketika kita belum kaya, ketika kita belum memiliki segala sesuatunya, itu masih menjadi kebahagiaan, tetapi ketika kita memiliki kekayaan, itu menjadi hal yang justru menyiksa hidup kita. Pahami dengan benar kebutuhan kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, jangan asal meminta, tetapi pahami dengan benar kebutuhan kita, supaya ketika itu kita dapatkan, kita menikmatinya dan kita mensyukurinya. Dan kemudian hal yang ketiga, Salomo berhasil mencapai tujuannya. Kita melihat dalam catatan pemerintahan Salomo, saya pernah membaca buku dari Pak Andar Ismail, yang melihat akan catatan pemerintahan Raja Salomo. Salomo menjadi tokoh perdagangan internasional karena dia menciptakan sistem perdagangan kerjasama dengan semua bangsa di sekitarnya yang membuat mereka berkembang dalam perdagangan. Kemudian Salomo juga merupakan tokoh tol laut. Ini kata Pak Andar, karena meskipun Israel bukan negeri maritim, namun Raja Salomo melihat pentingnya perdagangan laut. Karena itu dia membangun pelabuhan di Esion Geber dan di Teluk Akaba. Demikian proyek-proyek raksasa, pembangunan Bait Allah merupakan satu hal terbesar yang Tuhan percayakan untuk dikelola oleh Salomo. Dan dia tidak hanya menggunakan tenaga kerja dari bangsa Israel, tetapi ada tenaga asing dari Siprus, dari berbagai negara di mana dia mengambil kayu. Dia bekerja sama dengan baik. Dan kalau kita melihat catatan pemerintahan Raja Salomo, merupakan raja yang berprestasi luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita
ingin mencapai kehidupan yang berhasil. Kehidupan yang berhasil bukan cuma untuk dinikmati sesaat, tetapi berlangsung lama. Nah, hari ini dari firman Tuhan kita belajar bahwa ketika kita diizinkan meminta, mintalah kepada Tuhan. Seperti yang tema kita katakan, mintalah dari Tuhan hal yang paling berguna, yaitu hikmat. Karena ketika Tuhan pun memberikan kita banyak kemudahan, banyak kekayaan, banyak harta benda, ketika kita tidak memiliki hikmat untuk mengelolanya, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati dengan penuh rasa syukur. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup, kita memaknai hidup ini dengan baik. Hikmat itu diperoleh dengan terus belajar dari pengalaman, terus mencari kehendak Tuhan. Jangan lelah untuk mencari kehendak Tuhan. Jangan lelah untuk belajar dari pengalaman-pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Supaya ketika kita diperkenankan Tuhan untuk meminta, biarlah kita meminta apa yang kelak akan berguna dan membangun diri kita dan juga orang lain, sama seperti yang telah Salomo lakukan di bagian firman Tuhan hari ini. Karena itu saudara-saudara, jangan terlalu fokus pada hal yang sesaat, jangan terlalu fokus pada kepuasan-kepuasan sementara. Tetapi mari ketika kita Tuhan perkenankan untuk berada di hadapannya, untuk meminta dan memohon kepadanya, pertimbangkan dengan baik bahwa kita bersyukur. Kita yang berdosa ini, kita yang sebenarnya tidak bernilai ini, diberi kesempatan untuk meminta. Karena itu sadari diri dan mintalah hal yang benar-benar kita butuhkan untuk tujuan membangun diri kita dan juga membangun orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dari Salomo kami boleh belajar bahwa sekalipun kami diberi akses untuk meminta di hadapan Tuhan, kami harus selalu sadar diri bahwa kami umat Tuhan yang harus meminta semua hal yang membangun diri kami, membangun hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Supaya kami mencapai tujuan di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menikmati hidup dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tanamkan kebenaran ini di dalam hati kami. Supaya hidup kami hari demi hari semakin berhikmat. Kami semakin menjalani hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita responi dengan menyanyikan lagu Kau Mau Cinta Yesus Selamanya.
Saudara-saudaraku, mari kita akan sama-sama memanjatkan doa kita ke hadapan Tuhan. Mari tundukkan hati dengan penuh permohonan dan kerendahan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji Engkau karena kami boleh tetap dapat bersekutu sebagai umat Jemaat GKI Anugerah. Tuhan beri semua yang terbaik dalam hidup kami, kesempatan untuk beribadah dengan berbagai fasilitas yang Tuhan izinkan untuk kami gunakan. Biarlah kiranya ya Tuhan, ibadah kami hari demi hari akan semakin membawa kami mengerti kehendak Tuhan dan menuruti Engkau di dalam setiap keadaan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang tidak terhingga atas kami semua. Kami sehat, kami kuat. Bahkan saudara-saudara kami yang tadinya Engkau izinkan mengalami sakit, Tuhan sendiri yang memproses mereka, Tuhan sendiri yang menolong mereka sehingga mereka boleh disembuhkan. Terima kasih atas keluarga Ibu Abeng yang telah boleh sehat saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk Inang Manurung yang boleh kembali dari rumah sakit dan dirawat di rumah sampai saat ini. Terima kasih juga pertolongan-Mu atas Ibu Mei ya Tuhan. Dan di dalam setiap kondisinya Tuhan terus bekerja. Kami memohon ya Tuhan, biarlah di dalam setiap keadaan ini kami tidak pernah kehilangan pengharapan ataupun putus asa. Kami senantiasa berdoa untuk Inang Manurung ya Tuhan. Teruslah dengan kuasa dan kasih-Mu. Engkau menolong setiap bagian tubuh yang sakit, menjamahnya, menyembuhkan, memfungsikannya kembali. Sehingga Inang terkasih ini boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas di dalam kondisi yang baik. Keluarga yang merawat pun kiranya Tuhan memberkati. Dengan kesabaran, dengan kasih, dengan kecukupan ya Tuhan, sehingga setiap hal yang mereka perlukan boleh tercukupi. Demikian juga Ibu terkasih Ibu Mei, kondisi tubuhnya Tuhan terus berkati ya Tuhan. Setelah beberapa waktu lalu sempat demikian lemah, tetapi Tuhan sendiri menolong. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan kembali menyehatkan dan kembali kuat untuk dapat beraktivitas. Setiap hal yang mereka perlukan, Bapa di dalam nama Yesus cukupkan, sehingga mereka tidak pernah kekurangan dalam pembiayaan selama perawatan. Bapa di dalam nama Yesus kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali tanpa kami ketahui mereka pun mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami tahu di dalam sakit penyakit pun Tuhan tetap berbicara dengan cara-Mu. Karena itu senantiasa Tuhan melawat saudara-saudara kami, menumbuhkan pengharapan di dalam diri mereka. Karena mereka adalah anak-anak-Mu, mereka layak untuk mendapatkan kasih dan perhatian-Mu. Biarlah mereka terus mencari Tuhan di dalam penderitaan sakit mereka. Dan Tuhan berkenan menyembuhkan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Bapak kami nyatakan syukur juga untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Tuhan memberikan dan menambahkan hari-hari hidup mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama Saudara Yohanes Aristiandi Sinaga dan juga Saudara Julianto Alvin Watimuri. Ya Tuhan, di usia muda mereka, biarlah Tuhan senantiasa melawat hidup mereka untuk memilih dan menentukan hal-hal yang terbaik, supaya sekalipun mereka muda, mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka bersekutu di dalam keluarga mereka, supaya mereka tidak akan goyah oleh pilihan apapun di masa muda mereka. Iman mereka tetap dapat dipertahankan. Mereka diberkati oleh Tuhan di masa depan mereka, pekerjaan mereka, bahkan dalam hal apapun yang mereka perjuangkan. Ketika mereka memperjuangkannya bersama dengan Tuhan, berkati mereka, supaya mereka menyadari itu dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Kami umat-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan di jemaat ini. Berkati kami para pelayan Tuhan, supaya kami dengan tulus, dengan sungguh hati melayani. Supaya umat yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, dan semakin hari semakin teguh di dalam iman. Keluarga-keluarga ya Tuhan, mari Tuhan lawat satu persatu. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga di tengah kondisi yang asing bagi kami, kondisi yang terkadang membingungkan bagi kami saat ini karena pandemi ini Tuhan, kami tetap menjadi orang-orang yang kreatif. Kami tetap menjadi orang-orang yang tidak kehilangan akal. Tetapi kami menemukan solusi, menemukan jalan keluar, kami menemukan cara untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Kami berdoa ya Tuhan, untuk usaha, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu di jemaat ini. Berilah kesabaran, beri kegigihan ya Tuhan, untuk mengerjakan dengan baik setiap usaha yang saat ini kami kelola ya Tuhan.
Biarlah kami melakukan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan membuat kami berhasil berlipat ganda di dalam hasilnya. Tuhan menolong agar mereka yang bekerja, Tuhan mampukan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab dengan demikian mereka akan berhasil dan menyaksikan Kristus melalui pekerjaan mereka. Bapa di dalam surga, kami membawakan kehidupan anak-anak muda di jemaat ini. Mereka yang belum bekerja, mari Tuhan berikanlah mereka daya juang untuk dengan gigih mencari kesempatan ataupun membuka peluang untuk bekerja dan berusaha sendiri ya Tuhan. Sebab mereka harus menjadi pribadi yang mandiri, yang juga kemudian dapat menolong dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu berkati anak-anak muda di jemaat ini untuk bekerja dengan baik, untuk berjuang dengan baik, untuk mencari kesempatan dengan baik supaya mereka boleh berhasil dalam hidupnya dan mereka pun boleh menjadi saluran berkat. Beri mereka pasangan hidup yang selaras, yang seimbang dan sepadan ya Tuhan, sehingga mereka boleh membina kehidupan berumah tangga pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Kami pun bergumul ya Tuhan di dalam jemaat ini, ada saudara-saudara kami yang merindukan untuk mendapatkan keturunan. Ada Michael dan Eci, ada Alvin dan Melissa, ada Reki dan Ririn, dan juga mereka yang lain ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, buah kandungan itu adalah upah dari Tuhan. Karena itu Bapa, berkenanlah kiranya Engkau membukakan rahim dari saudara-saudara kekasih kami ini pada waktu yang Tuhan tentukan, dan Tuhan persiapkan mereka sehingga dengan penuh sukacita mereka menerima berkat ini. Bapa, dalam persekutuan kami ada saudara-saudara kami yang bergumul, yang tidak mampu kami sampaikan di hadapan orang lain, tapi saat ini kami bawa pergumulan itu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati. Doa kami juga ya Tuhan, bagi para orang tua kami di usia indah mereka, Ibu Siregar, Bapak Sitompul, Pak Manurung dan Ibu Manurung. Kami berdoa juga buat Oma yang ada di Pastori. Kami berdoa buat Inang Simorangkir. Kami berdoa buat Pak Welman. Kami berdoa buat Ibu Nani dan Mbak Girsang. Kami berdoa bagi semua orang tua kami yang oleh berkat Tuhan mereka ada di usia indah. Biarlah kiranya ya Tuhan, di usia mereka yang sekarang ini kehidupan mereka semakin berbahagia. Hati mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur. Sekalipun fisik mereka mulai terbatas di mana-mana. Tetapi Tuhan akan terus menggenapi janji firman-Mu bahwa sampai masa tua mereka, Tuhan akan terus menggendong mereka. Tuhan akan terus memperhatikan dan mempedulikan mereka. Dan biarlah itu menjadi pengharapan yang terus bertumbuh di hati para orang tua kami. Terima kasih Bapa di sorga, bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam upaya untuk memulihkan dan menyembuhkan diri, biarlah tangan kasih-Mu senantiasa terulur. Supaya semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah direspon dengan baik oleh masyarakat. Supaya kami sama-sama segera pulih, kami segera bangkit dari keterpurukan ekonomi dan juga keterpurukan lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab dengan yang terbaik dari Tuhan. Kami membawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Majelis dan Gembala Sidang mengucapkan terima kasih buat kesetiaan jemaat mengikuti ibadah Minggu via Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang ditaburkan oleh Pendeta Elitnen Shimona. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu Pendeta. Majelis Gembala Sidang mengucapkan terima kasih. Majelis dan Gembala Sidang mengucapkan terima kasih atas kerelaan jemaat memberikan persembahan syukur, perpuluhan, iuran wajib, dan persembahan-persembahan lainnya. Persembahan jemaat ibadah di rumah dapat disetor kepada bendahara jemaat dan janji iman untuk pembangunan renovasi gereja kita. Buat jemaat dapat melihat laporan keuangan bulan Juli di warta di WA grup kita.
Jemaat yang berulang tahun kelahiran Saudara Yohanes Aristiandi Sinaga 5 Agustus, Saudara Julianto Alvin Watimuri 8 Agustus. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi, Allah itu baik. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ucapan syukur hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan hikmat hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ucapan syukur kami kepadamu, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat dari Pendeta Edith dan Simona, kita angkat pujian dari NKB 201 ayat 1, di jalan hidupku. Yang senantiasa berjalan
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Edu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Semuanya, Bundeta, semuanya. Selamat hari Minggu.